Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke pembangunan gedung. Kita cek ya di sana ada objek nggak sih yang bisa kita pelajari. Nah, sebelumnya Ibu berharap kalian bisa fokus dalam belajar sehingga banyak materi yang kalian pahami untuk pelajaran hari ini. Ternyata benar. Di sana ada banyak sekali benda. Wow, ada besi, tanah, kontraktor. Itu apa ya yang berwarna kuning? Kok bisa menggali tanah dan memindahkan tanah dengan mudah? Kayaknya ini bisa jadi objek deh buat kita pelajari. Yuk kita cek. Ya, tapi satu benda aja kayaknya nggak cukup deh untuk kita pelajari. Yuk kita pindah lagi ke tempat yang lain, yaitu pemandian mobil. Wow, itu ada benda apa ya? Kok bisa benda sekecil itu mengangkat mobil yang cukup besar? Padahal mobil berat loh. Wah, kayaknya ini menarik nih untuk jadikan objek kedua. Yeay, akhirnya kita punya dua objek nih yang bisa kita pelajari, yaitu dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil dan ada ekskavator untuk menggali tanah. Kira-kira ada konsep fisika apa ya di sana? Yuk kita tanya sains. Saatnya sains menjawab. Nah, ternyata konsep yang mendasari dongkrak hidrolik dan ekskavator ini ditemukan oleh Blaise Pascal. Blaise Pascal ini menemukan satu hukum yang dinamakan hukum Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hukum Pascal hanya berlaku untuk sistem tertutup. Nah, sekarang kita cek ya, apakah dongkrak hidrolik sistemnya tertutup? Yuk kita cek. Dalam sistem dongkrak hidrolik, cairan tidak dapat keluar alias terkunci. Artinya, dongkrak hidrolik merupakan sistem tertutup. Begitupun dengan ekskavator. Sehingga, dongkrak hidrolik dan ekskavator bisa digunakan hukum Pascal. Sebelum mempelajari pemanfaatan hukum Pascal dalam dongkrak hidrolik, tentunya kita harus mengenal dulu nih, apa sih dongkrak hidrolik itu? Dongkrak hidrolik adalah alat yang bisa mengangkat alat berat dengan gaya yang kecil. Nah, bagian-bagiannya adalah seperti ini. Ada sisi penampang kecil, ada sisi penampang besar, dan ada cairan. Tapi kenapa ya, kok ukuran dari penampangnya harus berbeda? Nah, kita akan pelajari di pemanfaatan hukum Pascal dalam hidrolik. Yuk kita pelajari bagaimana pemanfaatan hukum Pascal dalam dongkrak hidrolik. Pertama, saat seorang menekan dongkrak hidrolik dengan gaya F1 pada luas penampang yang kecil, yaitu A1, maka dongkrak hidrolik akan tertekan dan tekanannya mengenai zat cair. Nah, seperti yang disebutkan pada hukum Pascal bahwa jika cairan terkena tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Kemudian, karena cairan ini merupakan cairan tertutup, maka tekanan diteruskan ke luas penampang A2 dan menghasilkan F2. Lalu, bagaimanakah hubungan tekanan di A1 dan di A2? Nah, tekanan di A1 dan di A2 adalah sama. Kenapa? Karena ini sesuai dengan hukum Pascal, bahwa tekanan pada sistem tertutup itu bernilai sama. Jika kita uraikan bahwa tekanan sama dengan F per A, maka saat tekanan 1 sama dengan tekanan 2, maka F1 sama dengan A1 dan F2 sama dengan A2. Inilah bentuk dari persamaan hukum Pascal. Dengan F1 sama dengan gaya pada luas penampang kecil, F2 merupakan gaya pada luas penampang besar, A1 merupakan luas penampang kecil, dan A2 merupakan luas penampang besar. Untuk mempermudah memahaminya, yuk kita misalkan ada 4 panah atau 4 gaya yang menekan luas penampang kecil.
Dan ternyata setelah ditekankan pada zat cair, ternyata muncul 8 anak panah atau 8 gaya di luas penampang besar. Ini artinya gaya di sebelah kanan merupakan 2 kali dari gaya sebelah kiri. Nah, sudah mulai terlihat kan bahwa dengan dongkrak hidrolik ini, gaya yang diberikan di sebelah kiri atau di luas penampang kecil dilipat gandakan di luas penampang besar.